Beri aplaus untuk narasumber. Kita baru tahu ternyata tidak hanya di dongeng saja yang menggunakan seperti Roro Jonggrang ataupun membangun sebuah dinasti dalam satu hari. Di Wonosobo itu banyak yang belum mempunyai gedung dan ingin mempunyai gedung. Dan ternyata di Temanggung sejak tahun 2018 diawali dengan kegiatan ekonomi sudah bisa mempunyai transaksi 1 miliar. Ini sungguh sangat-sangat fantastis. Terlebih 2 tahun setelahnya ada serangan COVID. Oleh karena itu tentunya Bapak Ibu sangat penasaran bagaimana kiat-kiatnya. Termasuk tadi disampaikan bahwa pengurus menjadi investor, termasuk adanya keseimbangan antara struktural dan kultural. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertukar pikiran agar ekonomi di wilayah kita bisa sama, syukur-syukur melebihi dari Temanggung. Dipersilahkan 1 termin saja, langsung 4 pertanyaan, karena setelah ini masih ada kegiatan yaitu pengumuman koin dan ada kajian tafsir Al-Quran oleh beliau Simbah Kiai Dul Halim. Kami buka pertanyaan yang pertama. Oke, dari Kejajar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan perkembangan atau pengembangan perekonomian Nahdlatul Ulama, secara potensi memang kita sebetulnya luar biasa. Contoh saja kalau melihat dari sisi sumber daya manusia, Wonosobo itu anggota Bangsar yang biasa disebutkan itu 20.000, yang biasa disebutkan di media, faktanya belum pernah disensus. Kelemahan kita itu kemampuan untuk mengkapitalisasi potensi warga, baik dari sisi jumlah warga maupun sumber-sumber lainnya. Kalau melihat Temanggung tadi disampaikan, Temanggung itu milik PC atau milik MDC, Pak? Tadi yang print surat itu ya? Kalau yang print surat milik MDC, kalau yang di El Toko itu milik PC. Termasuk Bagus Salam milik PC. Yang Tokono itu milik PC, yang PC. Barangkali dari sisi percontohan, saya hanya berharap nanti LPNU Kabupaten Wonosobo bisa memulai kegiatan perekonomian dengan cara studi banding ke PCNU sekitar yang sekiranya sudah ada contoh-contoh dari pengembangan ekonomi, baik itu perbankan, pertokoan maupun sarana transportasi, PO tadi itu. Kita ini memang baru sampai kepada jadi penikmat ziarah kubur itu kan yang ada di kita, tapi kita tidak punya bis. Terus toko-toko modern, toko-toko yang bagus-bagus itu juga yang meramaikan kita, Tapi kita sendiri kadang-kadang kalau punya toko juga warga kita tidak ikut meramaikan. Apalagi pengurusnya itu mungkin hampir merata di semua MDC NU mungkin. Yang utamanya di MDC kami itu utamanya. Itu sebetulnya kalau komitmen pengurus NU dan badan otonom saja yang punya komitmen untuk belanja di toko yang kita miliki itu sudah beres sebetulnya.
Tapi pengurus kita malah kadang-kadang banyak ngangluhnya. Bahkan mungkin tanya yang kurang pas, tanyanya luwih murah ora, ngoten niku. Ini juga penyakit nih. Nah, mungkin dari contoh pengembangan perekonomian di Temanggung, mungkin ke depan kita ya boleh dikata merekomendasikan kepada LPNU Kabupaten Wonosobo untuk mencoba menginisiasi. Pertama tentu studi banding ke PCNU yang sudah ada contoh pengembangan perekonomiannya. Karena ini ketua LPNU Wonosobo datang mboten nggih? Sinten nggih Pak Arifin ketua nipun? Oh ini ya. Nggih, Mas. Monggo segera setelah mengundang narasumber untuk sinau pengembangan ekonomi, monggo ditindaklanjuti oleh PCLBNU mengundang MDC untuk coba bersinergi mengembangkan perekonomian. Dulu ketua kita sudah pernah punya rancangan bagaimana membangun jaringan distribusi sembako. Di tingkat cabang itu sebagai distributor, nanti di tingkat MDC itu sebagai outlet, nanti ranting yang sebagai user. Itu sudah ada konsep itu, tapi entah kenapa terus selama 2 tahun lebih ini konsep itu hilang, tidak berlanjut. Mungkin pusing ngurusi rumah sakit ento udah dididiki. Mungkin. Nah, monggo, ini kesempatan. Kalau setuju dengan model forum lapangan PC dan MDC seperti ini, jadi tidak monoton, kita punya ilmu baru, dapat contoh-contoh tentang pengembangan ekonomi, tapi jangan lupa sekali lagi ditindaklanjuti. Jangan hanya berhenti di sarasean seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dan pertanyaan yang sangat menarik dari Kecamatan Kejajar yang menyampaikan bahwa warga NU itu sebisa mungkin jadi pelaku, jangan hanya sebagai penikmat. Dan masukan ini untuk pengurus ketua LPNU PC Wonosobo, insya Allah mungkin akan membuat strategi dan menyusun jadwal mengunjungi di Temanggung. Dipersilahkan kepada narasumber untuk memberikan masukan berkaitan bagaimana agar warga NU itu tidak bangga menjadi penikmat, namun bisa menjadi bagian dari pelaku. Disepakati mau langsung atau langsung? Oh, mipil J. Maksimal J, terus pundi? Saya kira ini diteruskan aja Pak, ini sangat penting sekali Pak, masalah ekonomi Pak. Siap, G. Jadi laporan pun gampang lah itu nanti Pak. J siap. Gayung bersambut, satu jawab. Terima kasih. Dipersilakan. Wonosobo ini sebenarnya sangat istimewa sekali sebetulnya, karena ketua LPNU pusat Mas Stefan ini orang Wonosobo. Saya kemarin pada waktu pertemuan di Jakarta 3 hari, guys, saya ketemu dengan beliau. Ini ketua LPO-nya se-Indonesia itu Wonosobo sebenarnya. Saya ketemu ini, saya kemarin di DBNU itu 3 hari. Ini memang menjadi keprihatinan. Justru nanti saya akan, kalau Wonosobo bisa terbentuk, di PCNO yang lain masih belum. Saya punya inisiatif coba dari lembaga ekonomi baik di Muslimat maupun Fatayat maupun Ansor dilebur jadi satu pintu LPNU Wonosobo misalkan sebagai sektornya.
Misalkan LPNO ini semua yang bergerak di ekonomi ini satu pintu, satu instruksi. Biar tidak semua ini memberikan sebuah kebijakan sendiri-sendiri. Ini repot ya Pak, di NU kelemahannya di situ. Saya pernah usul kepada PCNU. Peran PCNU sangat pengaruh sekali dan sangat berperan. Coba di Wonosobo nanti kalau bisa ini terjadi, saya mungkin dari Temanggung nanti balik akan ngasuh di sini. Kalau bisa dijadikan satu sistem, satu komando, ekonomi di bawah naungan misalkan sebagai leading sektornya LPNO misalkan. Ini sangat akan tidak menjadi ego sektoral masing-masing lembaga. Jadi karena selama ini mohon maaf sekali Layisru ada lembaga ekonominya juga. Nanti tasornya ditasorkan sendiri. Ansor ada lembaga ekonominya juga. Fatayat ada lembaga ekonominya juga. Muslimat ada juga. Coba nanti Wonosobo menjadi pilot, punya progres, dilebur jadi satu sistem pergerakan. Semua pengurus ini ada yang dari Ansor, ada yang dari Muslimat, ada dari Fatayat, ada dari Ibnu, tapi satu wadah badan usaha NU. Ini saya kira ini tidak menginginkan di bawah. Bikin toko menjadi satu nanti sebagai market menjadi baik market maupun penghubung. Ini terutama nyuwun sewu ya, sing Sregep Klaten ini tetap Ibu Muslimat dan Fatayat, tapi menjalankan satu sistem, satu manajemen. Nah, selama ini memang kelemahan dari NU, sistem ini masih agak kalau gitu ngetang mulon karena tidak diwadai oleh badan. Sebetulnya diakui atau tidak, lembaga ini bukan profit sebetulnya, ya, sebetulnya ya profit. LPNO itu sebetulnya bukan profit tapi profit. Sama lembaga ekonomi yang ada di Bano maupun yang di lembaga sama. Makanya sebagai profitnya harus diwadai dengan badan, namanya BUMNU, badan usaha. Nah, nanti pergerakannya nanti ada dari Muslimat, ada Ansor, dari Fatayat melebur jadi satu untuk membesarkan lembaganya yang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Intinya satu pintu, begitu ya Bapak? Dengan satu pintu tentunya berharap kita sebagai warga itu diundang. Kalau biasanya dimintai urunan, ketika satu pintu diundang akan mendapatkan bantuan. Iya, terima kasih. Untuk yang kedua, monggo dipersilahkan. Tadi dari Pak Yai Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, waktunya niki langsung mawon. Tadi saya mendengar cerita dari narasumber terkait permulaan membangun toko NU, kemudian sampai perputaran sekian miliar per bulan. Itu menurut saya sangat menarik sekali. Tapi ada satu titik tadi bahwasanya narasumber mengatakan agak otoriter, menerapkan otot ini. Saya mau dikasih tips dan triknya nanti bagi MBC yang lain. Menerapkan keotoriteran terhadap warga NU itu seperti apa? Terus kemudian saya membayangkan kekuatan NU di Temanggung itu apakah sama dengan kekuatan NU-nya Wonosobo yang mampu membuat kebijakan otoriter, kemudian bawaannya langsung geruduk A langsung A, B langsung B, seperti itu.
Ini saya punya bayangan seperti itu, mungkin bisa berbagi tips dan triknya, karena sejauh ini misalnya non sewu di PCA itu belum tentu di MBC juga ikut masalahnya. Jadi bagaimana untuk sinergi antara PC, MBC hingga ke ranting bisa menerapkan keotoriteran, ya itu mungkin tips dan triknya seperti apa. Kemudian ini sedikit menyampaikan apa yang saya amati juga. Jadi selama ini kegiatan perekonomian itu mungkin bisa dianggap kurang sinergi ya, kurang sinergi dalam penerapan fikih muamalah misalnya. Fikih muamalah itu yang fikih yang mengurusi dunia transaksi. Ketika misalnya pada kasus pemuda-pemuda atau generasi-generasi yang lagi semangat membuat semacam badan usaha, katakan namanya koperasi saja, itu sudah ditolak mentah-mentah. Itu sudah ditolak mentah, riba dan lain sebagainya. Padahal mohon maaf, antara satu ulama dan ulama lain itu perspektif riba itu berbeda. Sehingga di sini kebingungan akhirnya cenderung takut untuk bergerak karena khawatir sudah kena murka dukune kiai matakan. Nah ini mengatasi seperti ini seperti apa, mungkin bisa dibagi tips and trik, karena kalau koperasi menurut saya tidak sekedar simpan pinjam tidak, tapi bisa yang lain seperti koperasi pondok atau koperasi di ranting-ranting seperti itu kan bisa. Jadi namanya aja sudah seperti itu, sudah beberapa kalangan pun antipati terlebih dahulu dengan sebutan istilah koperasi. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama adalah tentang masalah berbagi tentang kebijakan otoriter. Kami melakukan sebuah kebijakan yang agak berbau otoriter. Satu, di MBC Kecamatan Beksuar terutama kami selaku Tabizia, ketua lembaga saya panggil, saya selaku ketua punya wakil 6, itu KTBC. Wakil ketua bidang, wakil ketua bidang. Satu wakil ketua ini membawahi 4 lembaga. Ya, mungkin di MBC yang lain mungkin belum terlaksana ya. Tapi kami selaku ketua Tanfiziyah di MBC Beksuar, ini saya punya wakil 6, termasuk, mohon maaf, ini satu sisi sekretaris lembaga KBA Bagus Salam, lembaga umroh dan haji. Tapi satu sisi karena orang Beksuar ini saya jadikan wakil ketua saya bidang organisasi, ini membawahi 4 lembaga. Saya selaku ketua adalah master plan. Saya ketua Tanfi itu master plan. Ya, sistem. Saya nggak mau harus bekerja. Misalkan pada waktu ada pekaderan, ya yang tak suruh berangkat ini, kamu yang berangkat. Saya pas ada tentang masalah ekonomi, berbicara tentang ekonomi, saya yang tak suruh mengatasi, tak suruh berangkat, ya wakil ketua bidang, gitu ya. Wakil ketua bidang, ada wakil, saya punya wakil 6, jujur, saya ketua Tabiziyah MBC ini mungkin di BC tidak punya, saya punya wakil 6. Ya, saya punya wakil 6 saya. Jadi saya aktivitas sehari-hari biasa tidak kontrol saya. Kamu tak kasih ke otoritas kebijakan, silahkan tentukan. Yang penting tidak keluar dari real. Ya. Jadi wakil saya kalau di surat tentang pekaderan organisasi, ya urusan kamu, bukan urusan saya. Setiap 1 bulan sekali, pengurus harian wakil saya ini saya kumpulkan, saya ajak rapat. Betul, saya ajak rapat. Setiap malam Senin ya, malam Senin lagi. 1 bulan sekali saya ajak rapat. Kamu sudah sampai mana? Kamu sudah sampai mana? 3 bulan sekali saya evaluasi.
saya evaluasi. 1 tahun dalam raker, semua lembaga saya panggil, saya evaluasi juga. Yang tidak menjalankan tugas selaku ketua lembaga, saya evaluasi juga. Memang butuh saya ganti di belajar. Saya di selaku tanwidinya nggak pengen apa-apa. Saya kerja sudah, makan sudah, nama buat apa? Saya bilang gitu. Betul. Maka itu tetap sistem dijalankan. Bisa otoritas tapi melewati mekanisme yang organisasi. Yang kedua kalinya, saya selaku ketua ini akan menjadi uswah. Kalau saya narik investasi kepada orang di LPNO Kupring Surat, ini memang saya adakan usaha. Satu lembar saham itu 1 juta, ya, maksimal bisa dimiliki 15, maksimal 15 saham, tidak boleh lebih satu kepemilikannya. Dan saya tentukan di situ pembagian hasilnya 80% investor, 20% organisasi. Ini baru karena kemarin periode awal saya menyelesaikan hunian tanah, periode kedua ini saya membangun gedung, baru kemarin saya bentuk lembaga ekonomi. Ini start awal, mereka saya kasih progres untuk investasi bersama. Saya buka lembar saham 1 juta, tapi saya selaku tanfiziah menjadi uswah, minimal saya ngambil 10, jadi 10 juta. Jadi dan itu saya tidak pegang uangnya, uang MBC pun saya nggak pegang, semua di sistem. Makanya kepercayaan publik ini akan ada, itu loh. Jadi berani memberikan sebuah kebijakan otoriter, tapi harus bisa berani menjadi sebuah uswah, menjadi contoh, sehingga apapun yang kita sampaikan, publik atau masyarakat ini nggak bisa jawab, nggak bisa protes. Pada waktu bilang tanah EDC, jujur mas, ini bukan pamer ya. Kalau satu ranting ini 30 juta, ya minimal yang sewu yang di depan, nilai duitnya sopo ya harus menjadi uswah. Ya kan lagi kan ngajari kan menjadi uswah. Nah di situ saya berani memberikan sebuah kebijakan secara otoriter, tapi satu sisi saya harus bisa memberikan sebuah contoh. Dan tidak pernah saya memegang selaku ketua ini yang namanya uang organisasi, pinjem ya enggak, pernah megang ya enggak, semua tetap di sistem. Ngaten niku sewu. Mungkin pertanyaan yang ketiga tadi disampaikan keterkaitan dengan fikih muamalah dan kegiatan ekonomi yang sudah dijalankan. Oh ya, terima kasih. Tentang fikih muamalah, ini ya Mbah Rois ya, ini tak jawab saya. Ya semua perdagangan kan sudah diatur, ya. Diatur sistem manajemen maupun secara fikih. Taruhlah sekarang mau bikin operasi sistem pinjam, akad ya nanti diselesaikan di LBM lah kalau masalah itu. Jadi kita selaku lembaga ini memprogres urusan tentang fikihnya nanti diselesaikan di lembaga Baksu Masyariahnya. Ya, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah ada 3 pertanyaan yang tadi sudah kita bersama-sama kita simak. Yang pertama berkaitan dengan 1 pintu PCNU, kemudian yang kedua berkaitan dengan otoriter namun melalui mekanisme dan sebagai pengurus.
tentunya harus bisa menjadi uswatun hasanah. Dan yang ketiga berkaitan dengan fikih muamalah, kita kembalikan ke LBM begitu. Ada 3 pertanyaan, tentunya seandainya sesuai dengan kesepakatan tadi 4, barangkali ada maka ini terakhir, seandainya tidak maka akan kita tutup dengan closing statement. Cukup? Terima kasih. Alhamdulillah sinergisitas NU dan Banom guna mewujudkan gerakan ekonomi untuk kemandirian organisasi telah kita lalui bersama-sama. Dengan closing statement, sebagai pengurus akan bisa otoriter ketika kita bisa uswatun hasanah. Terima kasih. Dari awal sampai akhir saya membersamai dan mengantarkan kegiatan halqah ini banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Saya akhiri segala kesalahan akwaliyah, afaliyah, ahwaliyah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan laporan koin yang akan disampaikan oleh Bendahara Lazismo kepada beliau Bapak Agus Salim. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa ala nabiyya batah ma'badu Wataratal mukarramin para alim wa ulama al-khas dan para sanibun al-mukarram sila Haji Abdul Hamid Ainul Yakin selaku Rais Suriah Majelis Wakil Cabang, selaku Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo yang tansah kula muliakan dan tansah kula cabang berkah satunganipun Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Katib Suriah dan juga pengurus lainnya yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, pengurus lembaga Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo beserta Banom dan segenap pengurus Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Wonosobo yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di selapanan dan pembukaan koin NU yang pada kesempatan sore hari ini bertempat di MWCNU Kabupaten atau di MWCNU Kecamatan Kota, tepatnya di warung makan Saritoya. Untuk menyingkat waktu akan saya bacakan perolehan koin bulan Juni dan Juli tahun 2024. Sebelumnya mohon maaf tadi juga sudah disampaikan terkait dengan tasarruf atau terkait dengan share koin NU yang telah disampaikan oleh beliau Pak Kiai Fuadi itu untuk khususnya yang untuk 10% dari hasil itu untuk lazismu, tapi lazismu itu juga masih dibagi kembali. Untuk UPSIS tingkat ranting itu 3% dan untuk UPSIS tingkat kecamatan untuk UPSIS tingkat kecamatan itu 3% dan UPSIS tingkat ranting itu 5%. Ini yang pembagian untuk yang 10%, kemudian untuk yang lazismu itu 2%. Itu mungkin tambahannya. Langsung saja saya bacakan untuk yang pertama dari kecamatan atau MWC Kota. Bulan Juni 12 juta rupiah, bulan Juli 13 juta rupiah. Kecamatan Mojo Tengah, bulan Juni 17.290.000 rupiah, bulan Juli 7.639.700 rupiah. Bulan Juni Kejajar 20.261.500 rupiah.
bulan Juli belum dihitung kayaknya sama Bawon. Untuk Garong bulan Juni kosong, bulan Juli 13.100.000 rupiah. Untuk Kaliwiro bulan Juni 1.582.000, bulan Juli 2 juta. Wadas Lintang bulan Juni 2.762.800 rupiah, bulan Juli 2.963.200 rupiah. Nyen Pak Sumantoro niki sing wau boten ngusahken maos. Kertek bulan Juni kosong, bulan Juli 2.371.000 rupiah. Sapuran bulan Juni kosong, bulan Juli kosong. Kalibawang bulan Juni kosong, bulan Juli 14.299.000 rupiah. Kepil bulan Juni 8.175.800 rupiah, bulan Juli 8.511.800 rupiah. Selamerto niki geng terus. Bulan Juni 20.534.500 rupiah, bulan Juli 21.166.200 rupiah. Laksono bulan Juni 7.496.300 rupiah, bulan Juli 6.024.100 rupiah. Sukoharjo bulan Juni 4.311.600 rupiah, bulan Juli 3.815.200 rupiah. Kali Kajar bulan Juni 3.107.000 rupiah, bulan Juli kosong. Watu Malang Pak Mansur sembunyi-sembunyi mawon iki, bulan Juni 18.099.400 rupiah, bulan Juli 16.875.700 rupiah. Total bulan Juli 115.620.900 rupiah. Total bulan Juli 111.765.900 rupiah. Demikian perolehan koin bulan Juli dan bulan Juli Kabupaten Wonosobo. Dari kami ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, Maulidah Hasanah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Halim. Namun sebelumnya, kami selaku pembawa acara banyak kesalahan, memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Abdul Halim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge donga nyuwun kagatosan mangke ketua-ketua MBC. Siap. Ketua pengurus MBC, apa pengurus ketua, pakai ketua pengurus MBC nanti dimohon untuk kumpul secukupnya, sebentar kumpul secukupnya sebelum doa konsolidasi. Ini janjane acara kayak gini kumpul main
tambah pengalaman, syukur-syukur terus pengamalan, bukan pengalaman saja tapi pengamalan juga, pengalaman dan pengamalan. Cuma mayoritas para peserta niki bubar rampung wis bubar. Jadi mulane niku apa perlu diteruskan kayak gini, apa ada waktu yang lain itu matu ini dirembuk. Nah, main masukan main, tapi belum apa-apa bubar kan, soalnya kayak wong anggar jak mikir itu segeh. Dan monggo mari dirembuk maneh. Muga-muga perjalanan kita dalam berorganisasi ngopeni NU muga-muga oleh barokah NU dipun paringi jembar rezekine, dawa umure, sing manfaat, masalah barokah, keluargane paringana sakinah mawaddah warahmah, turunane sholih-sholihah, duwite kathah lan berkah. Al-Fatihah. Iya kalau taqabbal minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak pengurus MEJ yang saat ini langsung di ruang atas bawah dengan saya sholat monggo sholat.